Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko. Dan pada kesempatan hari ini ada hal yang sangat istimewa. Kehadiran orang-orang yang luar biasa yang memberikan payung bagi kami di dunia pendidikan. Selamat datang kami ucapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aris Agung Paiwai, SSPMM. Terima kasih Bapak. Selamat datang di SMA Negeri 1 Soko. Terima kasih atas keundangannya. Berikutnya juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Suartati, SPD MSI. Kesoon Bu ada di SMA Negeri 1 Soko. Ada. Ya. Hadir juga Kepala Dinas Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Bapak Aidit Rohman, SPD MM. Terima kasih. Ya. Luar biasa, hari ini kita akan berbicara santai Pak. Ya. Terkait dengan double track. Ya. Tujuannya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kenapa harus ada double track dan bekerja sama dengan ITS? Oke. Yang pertama saya apresiasi sekolah ini SMA 1 Soko yang sudah berubah luar biasa. Sejak pertama kali saya datang banyak koreksi-koreksi yang saya berikan kepada SMA 1 Soko, karena lembaga pendidikan itu sejatinya harusnya lembaga pendidikan yang nyaman, yang membuat para murid dan gurunya berproses pendidikan tentu dengan sesuatu kegembiraan, suasana hati yang senang, bahagia, sehingga mentransfer knowledge itu tidak sulit. Ya, maka oleh sebab itu lingkungan dulu yang harus kita perhatikan, dan itu sudah diwujudkan. Hari ini saya melihat banyak perubahan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Lingkungannya sudah bersih, indah, tempat-tempat banyak yang bisa dipakai tempat untuk proses pembelajaran, tidak hanya di kelas. Kan salah satunya itu. Dan tentu ada kemajuan di bidang double track yang dijadikan bagian dari salah satu sekolah ini sebagai bagian dari program double track. Kenapa ada double track? Karena double track ini adalah bagian yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keinginan kita agar anak-anak lulusan SMA, terutama SMA-SMA yang jauh dari pusat perkotaan, yang nantinya mereka mungkin berpikir untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mereka bisa berwirausaha. Ya, ada modal mereka kompetensi tertentu yang nanti mereka bisa manfaatkan sebagai bagian dari kehidupan mereka setelah lulus SMA. Betul. Nah, ini kan kita inginkan bahwa tidak ada angka pengangguran yang drastis di lulusan SMA. Karena tidak mungkin ada keinginan mereka yang sama yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, mungkin karena faktor sosial, faktor finansial, faktor-faktor lain yang memang akhirnya berdampak terhadap mereka untuk tidak melanjutkan perguruan tinggi. Tapi kita sih sebenarnya berharap mereka melanjutkan perguruan tinggi supaya ada modal pendidikan mereka untuk bisa bertahan hidup dan sukses di kemudian hari. Tapi kan tidak bisa kita pungkiri. Maka oleh sebab itu kita siapkan modal mereka dengan kompetensi-kompetensi tertentu yang akhirnya nanti bisa menjadi modal mereka saat mereka lulus, mereka bisa berwirausaha, bertahan hidup gitu. Nah, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Nah, inilah program-program double track yang alhamdulillah kalau kita lihat dampaknya sangat serius. Artinya ada keinginan kuat, mereka ingin memang untuk bisa berwirausaha, mendapatkan income untuk pribadinya dan keluarganya. Nah, ini modal awal kita mendidik mereka di SMA. Karena kenapa orang mengatakan bahwa loh bukannya itu program SMK ya? Bukan. Kita tujuannya berbeda. Kalau SMK memang skill yang kita harapkan mereka untuk masuk di Dudi. Kalau ini kan memang tujuannya mereka untuk berdaya tahan hidup, bisa berusaha dengan kompetensi yang diharapkan. Iya, betul. Sehingga moto kami Pak, siap berwirausaha, siap kuliah di SMA Negeri 1 Soko. Itu keren itu. Iya. Artinya memotivasi siswa kita untuk apa saja yang dilakukan. Bahkan mungkin dengan wirausaha itu dia sudah punya modal untuk melanjutkan kuliah. Betul. Kenapa tidak? Harapannya begitu Pak. Iya. Terima kasih Pak Agung. Kita bergeser ke Bu Tati, Bu. Tujuannya sangat luar biasa. Kemudian untuk Bapak Ibu guru dengan double track, mungkin harapan, kemudian dukungan atau dorongan seperti apa Bu kepada Bapak Ibu guru? Ya, terima kasih. Saya diberi kesempatan duduk bersama dengan kepala dinas kita yang luar biasa, yang menginspirasi kami. Dan untuk guru-guru, kami berharap bagaimana dengan adanya sekolah yang menjadi rujukan double track ini, benar-benar dia memantau anak-anak kita. Jadi murid itu setelah diberi skill oleh trainernya, dia harus dipantau. Tidak ada kata, loh itu bukan bagian saya, tidak ada kata seperti itu. Seperti apa yang diutarakan oleh Pak Kadis tadi waktu memberikan arahan, bahwa kita ini harus kompak. Harus ada sinergi yang bagus antara guru dengan guru yang lain. Sehingga kalau itu kompak, terjadi sinergi yang bagus,
wow keren banget nanti Iya, SMA betul. Suko ini. Iya. Dan saya sangat setuju dengan yang diutarakan oleh Pak Kadis tadi, bahwa dengan adanya double track ini memang anak-anak kita ini memiliki semangat. Nah, supaya nanti kalau dia sudah bisa bertahan hidup di masanya, maka secara otomatis di Jawa Timur pengurangan angka pengangguran dan angka kemiskinan akan sangat terminimalisir sekali. Betul betul Bu. Ini sangat membantu lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat terdekat Benar. yang keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Setuju saya. Maka gurunya harus lebih kreatif dan inovatif. Amin. Ya, Siap, siap. Bapak tadi sudah memberikan arahan, harus inovatif guru tuh. Iya. Harus punya gagasan ide-ide baru gitu loh. Artinya jadi guru kalau banyak inovasi, aduh menyenangkan kepada siswa itu. Betul. Dan insya Allah nanti dengan inovasi dan kreativitas yang terbangun, lalu kolaborasi juga terbangun, saya yakin SMA Suko itu pasti the best di tingkat nasional. Amin dan amin. internasional. Oke, terima kasih dukungannya Bu Tati. Insya Allah. Ya, baik sekarang ke Pak Rahman, Pak, yang wilayah Tuban Bojonegoro. Kaitannya dengan double track seperti ini, ada hal khusus mungkin yang perlu disampaikan kepada kepala sekolah khususnya di sekolah SMA Negeri 1 Soko. Terima kasih, mohon izin Pak Kadis, Bu Kabid. Pertama, sesuatu yang luar biasa di acara podcast di sini ini dihadiri oleh beliaunya ini. Tentu sebuah prestasi yang luar biasa yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Suko Tuban yang terus bergerak tumbuh, katanya Bu Kabid itu bergerak menggerakkan. Oleh karena itu satu di antaranya sekolah yang ada di jalur tengah perbatasan antara Bojonegoro dan Tuban yang tentu ini sangat bergeliat luar biasa, tentu akan memberikan harapan yang positif ke depan dalam rangka mewarnai sekolah-sekolah yang lain, sehingga SMA Negeri 1 Suko akan menjadi pionir penggerak dari sekolah-sekolah SMA di pinggiran yang masih belum melaksanakan atau mendapatkan katalisator tentang double track. Demikian. Baik, terima kasih. Ini di akhir Bu, kehadiran Pak Aris, Bu Tati, Pak Rohman bukan sekedar kehadiran yang biasa, tapi memberikan energi buat kami, kekuatan yang luar biasa. Harapan atau pesan khusus kepada kami keluarga besar SMA Negeri 1 Soko untuk terus inovatif, kreatif dan hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak. Ya. Mohon izin sebentar. Oke. Tadi saya udah nyampaikan pada waktu kita bertemu di depan tadi, saya udah nyampaikan 3 hal yang akan membangkitkan sekolah ini akan menjadi maju, Yap. berkualitas dan berprestasi. Yang pertama inovatif, Yap. yang dua kreatif, yang ketiga adalah inisiatif. Kalau 3 hal ini dilakukan, guru, tenaga pendidik, kepala sekolahnya, saya yakin sekolah ini apa yang tadi saya sampaikan mutu, kualitas dan prestasi akan diraih, pasti akan terwujud. Siap. Nah, kenapa? Karena semua 3 komponen ini adalah penggerak kita untuk terus melakukan perubahan-perubahan, terus melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian setiap permasalahan yang kita hadapi di lingkungan pendidikan, dan tentu juga langkah-langkah bagaimana Bapak Ibu sekalian berinisiatif terhadap berbagai hal, sehingga apa yang dilakukan proses pendidikan ini tentu menjadi mutu dan kualitas yang terbaik. Nah, saya berharap bahwa kita tidak melakukan rutinitas. Pendidikan itu tidak bisa dilakukan dengan biasa-biasa saja. Harus dengan sesuatu yang ekstrim. Yang ekstrim menurut saya ya Bapak Ibu sekalian harus keluar dari zona nyaman. Ya, zona nyamannya itu ya pagi datang, sore pulang, proses belajar, selesai. Tidak. Kita harus keluar dari zona nyaman. Ada sesuatu perubahan yang energi kita itu tumbuh dan berkembang, yang akhirnya nanti siswa kita atau murid kita merasa nyaman, senang di dalam proses pendidikan. Jadi dia selalu menantikan, oh besok saya sekolah, asik nih gitu. Yap. Nah, padahal belum, tapi dia sudah berpikir bagaimana dia kembali ke sekolah Rindu besok hari. sekolah, Rindu Pak. sekolah. Iya. Karena dia mendapatkan sesuatu yang berbeda Iya. di lingkungannya. Nah, itu yang kita cari sebenarnya. Jadi bukan mereka datang sekolah ini karena suatu kewajiban. Betul. Jadi kalau dia bangun itu malas, aduh sekolah lagi gitu kan, selalu begitu mana. Tapi bagaimana mereka senang, dia mandi, dia sholat, aktivitas pagi untuk menyiapkan diri untuk sekolah karena dapat sesuatu yang berbeda. Siap, terima kasih. Ya. Mohon izin saya tetap ke Bu Tati. Bu Ya. Tati, kehadiran Ibu mungkin
bisa jadi ini belum tentu kami ada lagi Bu hadir ke SMA Negeri 1 Soko. Karena mau pensiun. Iya Bu, oleh karena itu saya ingin kami keluarga besar SMA Negeri 1 Soko tetap ingin ada harapan pesan yang membuat kami bisa menjadi kerinduan yang indah ke Bu Tati, kabit kami di Provinsi Jawa Timur. Iya. Maaf ya Pak ya, saya hanya menyambung apa yang diutarakan oleh Pak Kadis tadi terkait IKI ya. Selain itu menurut kami berharap kepada kepala sekolahnya yang menurut saya pribadi ya, dia kayak cowok banget gitu ya. Visioner, semangat Bu. Dia orang yang visioner, pemimpin yang visioner. Nah, kami berharap ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi bagaimana kepala sekolah bisa merangkul semua gurunya, terus berjalan terus, tiada hentinya. Itu harus dilakukan, kata di note-nya Pak Kadis. Saya ingat Bapak, izin Bapak, katanya Bapak, pendidikan itu bukan seperti orang hanya meraih S1, tapi secara dinamis bergerak terus. Artinya kepala sekolah dan guru harus belajar. Karena pendidikan itu dinamis. Saya hanya meniru beliau. Banyak not-not yang saya rekam gitu ya. Nah itu bisa berlanjut terus dengan baik, dengan sukses. Maka ada 3 hal selain IKI tadi yang Bapak aturkan tadi. IH. Pertama adalah ikhlas. Saya mengambil ilmunya Pak Kadis kita. Ikhlas. Kalau ikhlas pasti muncul yang lain, rasa rindu ke anak, gimana kenapa kok tidak bisa berjalan dengan baik pada waktu transfer knowledge itu, pasti difikir. Lalu yang kedua, hatinya harus dibawa bekerja. Kalau hatinya dibawa bekerja oleh guru, oleh semua staf yang ada di SMA Suko ini, pasti dia tidak pernah saya dapat apa dari sekolah. Tidak ada pikiran itu, karena sudah hatinya yang dibawa untuk bekerja. Yang ketiga adalah aktif. Aktif seperti apa yang diinginkan oleh Pak Kadis kita. Karena bawahan yang baik adalah dia harus tegak lurus dengan pimpinan. Tanpa disuruh, harus sudah punya ide sendiri. Oh, Pak Kadis kita senangnya begini, apa yang harus saya lakukan? Maka akan muncul ide-ide inovasi baru. Jadi ikhlas, hatinya dibawa dan harus aktif. Aktif dalam hal positif. Ya. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir tentunya Pak Rohman, pesan buat kami Pak. Terima kasih. Hari ini tanggal 9 Muharram ini. Kalau kehadiran beliau-beliau ini insya Allah auranya semakin positif, berkah, dan sekedar menginformasikan Bapak ini. Tes case kepala sekolah SMA Negeri 1 Suko itu pernah kami taruh menjadi PLT di Senori. Berhasil loh Pak. Dan ini tes case lagi karena seperti yang disampaikan Bu Kabit tadi, ini memang kepala sekolahnya luar biasa meniru Pak Kadi semangatnya. Ini tes case-nya lagi sebagai PLH SMA 1 Negeri Tuban karena kepala sekolahnya naik haji. Tentu reward yang kami berikan itu bukan karena like and dislike, kami meniru Pak Kadis, Bu Kabit SMA, bahwa orang yang memiliki kompetensi dan hal-hal yang positif lainnya tentu akan mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu, sehingga para gurunya juga akan tambah semangat karena kepala sekolahnya bisa menempatkan di mana-mana, tentu juga akan membawa berkah kepada animo pendaftarnya. Dan insya Allah hari ini tahun pelajaran 2025-2026 ini semuanya terpenuhi. Selamat kepada SMA Negeri 1 Suko, dan kami akan selalu tegak lurus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Romas. Sebelum kami tutup, ada satu hal yang Bapak Ibu keluarga besar SMA Negeri 1 Soko kita cermati bersama, bahwa mengajar dengan hati suatu hal yang penting untuk membangun kerinduan anak-anak kita di sekolah. Dan Bapak Ibu semua keluarga besar SMA Negeri 1 Soko, kehadiran Pak Aris, kehadiran Bu Tati, kehadiran Pak Rohman menunjukkan bahwa kita tidak sendiri. Kita harus berjuang bersama untuk mengantarkan generasi bangsa kita untuk menitipkan kita di masa depan. Pak Aris sehat selalu. Terima kasih kehadirannya. Bu Tati sehat selalu. Iya, motor sekelangkong. Pak Rohman terima kasih, dan
Demikian siniar atau podcast Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko untuk memberikan kita moto kita tetap semangat, siap berwirausaha, siap kuliah. SMA Negeri 1 Soko tetap di hati kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.